Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang insya Allah mudah-mudahan sehat semua hari ini ya. Amin, amin Pak. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Arhan Alwi ya, bisa kita pimpin doa dulu ya. Arhan silakan untuk memimpin doa awal membuka pelajaran pada kawan-kawan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulainya, karena agar ilmu yang kita dapatkan insya Allah barokah, insya Allah dapat diterima, dan insya Allah dapat bermanfaat bagi hidup kita. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Arhan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, Amin ya. untuk materi hari ini, ya tadi kita sudah absen kan di learning kan, sesuai dengan jadwalnya. Sudah Pak, Ya, sudah. baik. Terima kasih kalau sudah absen. Hari ini materinya adalah tentang memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah. Ini apa ya? Memandikan jenazah ini sebenarnya sebuah keharusan. Ada yang punya pengalaman, mungkin keluarga, kerabat, saudara yang pernah mengurus jenazah atau disuruh mandiin atau apa, ada nggak? Belum ada ya, karena masih anak-anak. Tapi ini sebenarnya materi yang harus, kompetisi yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Kenapa? Karena ketika keluarga kerabat kita, ya suatu saat mungkin orang tua, anak kita, saudara, kakek, orang-orang dekat, ataupun kita menjadi tokoh masyarakat, maka kompetensi pemusalaran jenazah secara keseluruhan kita harus kuasai, seperti memandikan, mengkafani, kemudian sholatkan, apalagi ya kalau sholatin itu yang laki-laki itu sudah menjadi keharusan ya. Kemudian menguburkan juga ini jarang orang berani menguburkan ya, jarang sekali yang berani, hanya orang-orang khusus yang berani. Terus dimiliki. Nah, pembelajaran kali ini tentang pemusalaran jenazah itu ada 4 tahap. Pertama, memandikan, materi yang hari ini akan disampaikan. Kedua, mengkafani, minggu depan akan kita belajar mengkafani. Kemudian sholat jenazah, kemudian cara penguburan dan adab-adab. Itu untuk materi berikutnya. Materi memandikan ini ya secara garis besar bahwa kalian harus punya kompetensi yang cukup untuk punya kemampuan dalam memandikan jenazah. Apa aja jenazah yang boleh dimandikan, yang enggak boleh diurusin, yang enggak itu nanti akan disampaikan dalam materi. Kemudian anak-anak, sebelum nanti kita masuk kegiatan inti, tolong disiapkan LKPD-nya ya yang sudah Bapak bagikan, siapkan alat tulisnya karena nanti akan Bapak putar video ya. Video akan putar di Zoom ini. Nah, dari video itu kamu harus catat sesuai yang di LKPD itu ada. Pertama, tahapan dan tata cara memandikan jenazah. Itu yang penting yang kamu catat. Itu sebagai konsep awal kita mengetahui bagaimana tata cara memandikan jenazah. Sudah siap ya? Sudah siap, Bapak akan putarkan ini materinya, mohon diperhatikan dengan baik-baik. Siap ya? Baik, tadi kita sudah memperhatikan bagaimana video sederhana sekali untuk tata cara memandikan jenazah. Pertama, anak-anak tentu harus tahu dulu hukumnya apa. Ya, hukum dalam memandikan jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah, sebagaimana kita tahu. Ya, jadi setiap orang yang meninggal, yaitu satu kampung lah, satu RT, satu lingkungan itu berkewajiban ada yang mengurus jenazah. Sekalipun yang lebih berhak yang mengurus jenazah adalah itu dari keluarga sendiri. Seperti itu. Utamanya yang lebih berhak yang mengurus jenazah adalah keluarganya sendiri. Makanya kita sebagai orang itu, sebagai manusia, wajib punya kompetensi. Kemudian, hukumnya fardu kifayah. Syarat orang yang jenazah yang bisa dimandikan adalah pertama dia harus orang Islam.
orang lain kita orang kafir, ya, orang muslim itu tidak wajib. Kita tidak punya kewajiban untuk memandikan. Tidak punya kewajiban. Kemudian ada bagian tubuhnya sedikit. Nah, ini yang perlu disampaikan. Ya. Jadi misalkan kalian nemu potongan tubuh di jalan, ya, di mana-mana, misalkan nanti ada yang berprofesi sebagai petugas atau tugas memandikan jenazah, dan menemukan anggota tubuh seperti tangan, kaki segala macam, ya itu tetap harus dimandikan, ya, dimandikan. Beda dengan mensolatkan nanti ya. Kalau mensolatkan itu harus dilihat potongan tubuhnya itu orangnya udah meninggal atau belum. Ya, misalkan nemu kaki atau bekas kaki diamputasi, itu nggak usah disolatin. Kenapa? Karena orangnya masih hidup. Gitu. Kecuali orangnya meninggal baru boleh disolatkan. Tapi kalau dimandi dia tetap kita kena kewajiban mandikan. Kemudian yang ketiga adalah bukan mati syahid. Syahid ini adalah orang yang mati syahid di akhirat. Ya, artinya kriterianya mati syahid di sini adalah orang yang mati syahid dalam berperang membela agama Allah. Karena orang yang meninggal belajar, kecelakaan seperti orang yang meninggal COVID itu juga bisa disebut sebagai mati syahid. Kemudian siapa yang lebih berhak? Ya, yang lebih berhak memandikan itu pertama adalah urutan dari keluarga. Ya, misalkan suami atau istri jenazah. Ya. Jadi kalau suami meninggal, yang berhak memandikan itu sebenarnya istrinya. Atau istri yang meninggal, yang lebih berhak itu adalah suaminya. Kemudian mahram atau keluarga. Tolong yang belum dimut. Katia Nadia Ulia itu belum dimut. Nah, kemudian keluar mahram atau keluarga, pastinya anak, ya, kakak, saudara, itu hal-hal yang utama. Dan itu berurutan dengan nasab terdekat yang berkewajiban memandikan jenazah. Boleh keluarga jauh tapi dia ngerti dan terpercaya. Kemudian berjenis kelamin sama. Ya, artinya kalau saudara ya harus kelaminnya sama. Tapi kalau suami atau istri itu nggak harus sama karena dia yang lebih tahu. Kalau nggak ada yang memandikan ya bisa ditayamumkan nanti. Yang pertama jenis kelaminnya sama. Itu orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Kemudian tadi persiapan dalam memandikan jenazah apa aja tadi sudah disampaikan, masker, kemudian kapur baru juga penting ya. Kapur baru tadi manfaatnya salah satunya adalah untuk menghindari penyakit. Ya. Air pastinya harus sudah siap. Kemudian alat tempat pemandiannya ini yang seperti ini ya. Yang tadi di bawahnya itu ada celah-celah agar kotorannya itu langsung jatuh ke bawah, tidak mampir lagi kotorannya, tidak bernyatu lagi dengan tubuh jenazah. Sehingga di bawahnya itu di bawah daripada di bawah ini itu harus sudah ada celah-celah untuk mengalirkan air ke kotoran. Kemudian sunnahnya juga yang lain dalam udara. Nah, semua alat ini bukan merupakan keharusan dan kewajiban ya, kecuali air. Ya, air ini adalah merupakan kewajiban. Air ini wajib. Itu yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah. Tahapannya tadi sudah dijelaskan dalam video tadi, sangat gamblang sekali. Ya, tahapan dalam memandikan jenazah. Ya. Di sini tahapan salah satunya adalah mayat jenazah harus lebih tinggi. Ya. Kemudian juga untuk melindungi dari pandangan orang lain harus ditutup tempatnya. Nah, ini juga ada tahapan-tahapan yang jelas dalam memandikan jenazah sesuai dengan video yang tadi sudah disampaikan. Ya. Dan sunnahnya juga ketika mulai memandikan itu harus dimulai dari yang kanan. Ya, dari yang kanan. Nah, kemudian ada jenis-jenis jenazah anak-anak yang tidak kena kewajiban dimandikan. Pertama tadi mati syahid. Ya. Jenazah seperti ini itu tidak wajib dimandikan. Ya. Itu karena nanti darahnya apa yang melekat dalam tubuh itu akan menjadi saksi dan akhirat. Kemudian orang kafir, nah, ini kita tidak terkena kewajiban dalam memandikan. Janin, nah ini orang keguguran, janin yang umurnya kurang dari 4 bulan. Nah ini janin yang umurnya kurang dari 4 bulan, ini tidak terkena kewajiban untuk memandikan. Kalau lebih dari 4 bulan bisa dioperasi sesar, tidak boleh dimandikan. Potongan anggota tubuh dari amputasi atau kisos, nah ini boleh dimandikan tapi tidak kena kewajiban. Dicuci boleh. Kemudian ada jenazah yang misalkan terbakar. Nah, korban kebakaran, jenazahnya korban kebakaran itu bisa sampai di atas 50% luka bakar kemudian meninggal. Ini juga tidak terkena kewajiban, tapi cukup ditayamumkan. Jadi yang dua ini, jenazah terbakar, luka bakar, dan jenazah yang meninggal karena kemarau. Jadi alasannya bukan pada jenazahnya, tapi alasannya adalah pada kondisi air. Misalkan musim kemarau berkepanjangan. Nah ini kan kesulitan air. Nah ini jenazah tidak kena kewajiban dimandikan, tapi cukup ditayamumkan. Jadi hukum memandikan jenazah beralih seperti halnya hukum ketiadaan air ketika mau wudhu. Ya, jadi musim kering ini tidak dimandikan, tapi ditayamumkan. Ya. Tapi kalau orang mati syahid tadi nggak perlu tayamumin karena memang tidak terkena kewajiban. Tapi yang lain-lain, yang dua ini terbakar dan meninggal dalam kondisi tidak ada air, misalkan musim kering atau air sudah langka, susah, nah, ini tidak terkena kewajiban. Nah ini ada prosedur jenazah tadi yang kalau dalam kondisi jenazahnya itu ya seperti zaman sekarang, zaman COVID. Ini ada dispensasi. Pertama, kalau jenazah itu berpenyakit menular, dikhawatirkan, ya mungkin maka jenazah nggak harus dibuka pakaiannya tadi. Tadi kan dalam video harus dibuka. Nah, ini dalam kondisi jenazah abnormal, berarti tidak harus dibuka pakaiannya kalau memang tidak bisa. Petugasnya, karena memang biasanya untuk penyakit-penyakit penyakit khusus itu yang memandikan orang-orang khusus, kita tidak bisa. Nah, maka syaratnya adalah jenis kelamin petugas harus sama. Nah, kemudian juga harus membersihkan najis. Itu hal yang utama. Hal yang utama dalam memandikan jenazah adalah membersihkan kotoran atau najis. Seperti tadi tahapan awal. Jadi seperti orang nyapu lantai. Kita kalau nyapu ngepel di rumah itu jangan ngepel dulu baru nyapu, tapi nyapu dulu baru ngepel. Bersihin dulu kotorannya baru bisa. Nah, ini nanti latihan anak-anak. Ini latihan yang akan Bapak berikan. Nah, itu tadi materi yang sudah disampaikan. Nah, kemudian silakan Bapak kasih waktu 5 menit ya. 5 menit untuk menyusun
resume, hasil daripada pengamatan kamu tentang video tadi dan materi yang Bapak sampaikan. Atau boleh kamu juga mengajukan pertanyaan bagi yang belum paham, silakan Bapak jelaskan sambil kamu menyusun sesuai dengan LKPD yang tadi sudah dibagikan ya. Jadi, menyusun sesuai LKPD yang sudah dibagikan. Yang mau bertanya silahkan. Silahkan Bapak tunggu yang mau bertanya. Silakan Nawi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Panjitan dari kelas Pulau Gama. Saya akan memberikan share screen tentang yang LKPD ini ya. Iya. Ini saya belum semuanya Pak, tapi ya udah saya share screen aja. Ya, siap. Nah, untuk yang pertama, dasar hukum memandikan jenazah. Dasar hukum untuk memandikan jenazah, bagian kriteria nomor 1 itu yang orang yang meninggal dalam peperangan hukumnya itu tidak dimandikan Pak. Karena ya mereka mati syahid gitu. Nah, ini penjelasannya saya kosongin karena kan saya susah menjelaskannya Pak. Karena ya mereka sudah mati syahid gitu loh, tidak diwajibkan untuk dimandikan gitu. Iya, karena memang nanti apa yang melekat dalam tubuhnya itu menjadi saksi di akhirat. Sedangkan kalau dimandikan akan hilang saksi itu. Nah, seperti itu penjelasan alasannya. Ya, alasannya karena mati syahid. Kemudian penjelasannya seperti apa? Ya, karena memang nanti kalau dimandikan ya saksinya akan hilang. Sedangkan darah atau apa yang melekat dalam tubuhnya itu ingin menjadi saksi di akhirat. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Lanjut. Ya, itu menurut saya Pak. Yang kedua itu bagian kriteria jenazahnya orang yang mati terbakar. Hukum memandikan itu ya tidak dimandikan karena kan ya tadi ada dalilnya saya salin. Apabila tidak memungkinkan untuk memandikan lantaran airnya tidak maksudnya kekurangan air atau jenazah atau matinya dikarenakan terbakar itu tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan. Ya alasannya ditayamumkan gara-gara ya karena dia mati terbakar gitu. Kalau di atas 50%-nya matinya lukanya luka bakar, ya maka ditayamumkan seperti kata Bapak tadi. Yang ketiga, karena memang sulit ya. Gimana orang terbakar dimandiin gimana pada kelompok. Nah, iya. Seperti itu. Kalaupun ditayamumkan nggak bisa, dia juga nggak bisa ditayamumkan, ya sudah nggak usah ditayamumkan. Karena kalau misalkan luka bakarnya 100%, nah itu susah ditayamungin bagaimana? Itu nggak usah langsung dikuburkan nggak apa-apa. Seperti itu. Iya Pak. Lalu yang ketiga bagian kriteria jenazah itu yang orang kafir Pak. Ya ini sudah jelas hukumnya itu tidak perlu dimandikan gitu. Karena memang dari sini sudah kafir gitu Pak. Alasannya ya karena mereka bukan beragama Muslim. Kalau mereka beragama Muslim maka wajib gitu. Jadi perlu paham ya, yang orang kafir itu kita tidak terkena kewajiban untuk memandikan. Kalaupun orang lain memandikan silakan, tapi kita tidak terkena kewajiban untuk memandikan. Adapun kita memandikan boleh silakan, boleh nggak apa-apa, tapi tidak terkena kewajiban untuk memandikan. Terus. Kalau ini yang buat kolom D saya cuma mengisi satu kolom doang Pak. Soalnya ya saya ngambil garis besarnya aja, tidak terlalu banyak gitulah. Kalau garis besar itu ya jenazah yang normal atau pada umumnya itu dimandikannya itu ya seperti ada 6 tahapan. Kayak jenazahnya di posisinya telentang, lalu dimiringkan ke kanan untuk menyiram bagian belakang kanan, terus dimiringkan ke kiri untuk menyiram bagian kiri yang belakang, dibilas sampai bersih, dibentang kain di bawah jenazah atau handuk lah agar bisa dihanduki gitu. Yang keenam, kain basah disiapkan di atas jenazah, handuk yang tadi di belakang disingkirkan lalu ditutupi kembali menggunakan kain baru. Ya itu aja sih, kalau dalil atau alasannya tidak terlalu banyak karena ya ini memang cara paling umumnya gitu buat memandikan jenazah gitu. Ya penjelasannya sudah ada di dalil sebenarnya Pak. Ya mungkin segitu aja Pak. Cukup sederhana ya. Anak-anak di PowerPoint yang Bapak share di grup itu ada slide berikutnya. Tadi kan Bapak cuma sampai menjelaskan sampai slide 5. Terus di slide 6, di slide 7 itu ada ilustrasi kasus. Ilustrasi kasus ya, masalah lah. Ada 2 masalah jenazah, silakan dibuka. Nah, tolong diidentifikasi jenazah pada masalah tersebut dan tata cara memandikannya. Itu kan ada 2 ya. Dikerjakannya sesuai LKPD yang Bapak kasih. Seperti yang Alwi tadi. Ya, ada berapa jenis jenazah di masalah yang Bapak sajikan, terus tata cara memandikannya gimana, seperti itu. Tata cara itu paham kan? Tata cara itu ya tadi. Itu kalau misalkan tidak dimandikan, ya tata caranya nggak ada. Tapi kalau misalkan potongan tubuh, tata caranya gimana? Itu kan kalau badannya utuh, tata caranya ada. Dibersihkan dulu kotorannya tadi ya kan. Tapi kalau cuma kepala atau kaki doang atau tangan doang, nah itu seperti apa tahapannya? Kan nggak perlu dibersihkan kotoran dalamnya atau apa dibersihkan darahnya. Itu tata cara maksudnya. Tata cara itu tahapan ketika mengurus memandikan jenazah. Terbakar, nggak usah dimandikan, ya sudah, tulisannya tidak dimandikan. Alasannya ya karena luka bakarnya misalkan 100%. Tapi kalau 50% di bagian mana saja, ya, kamu ilustrasikan aja di bagian inilah luka bakarnya. Kalau misalkan di anggota tayamum atau di anggota wudhu, berarti kan yang lain bisa dimandikan, yang lain hanya ditayamumkan. Seperti itu. Hukumnya sama ketika tayamum atau mati dalam kondisi kekeringan atau dengan virus dengan penyakit menular, tahapannya seperti apa kan sudah disajikan semua ya. Oke anak-anak, luar biasa sekali ya ini. Nanti kamu kerjakan itu, nanti diupload sebelum jam 10 karena batas time
di e-learning itu sudah saya setting sebelum jam 10 harus sudah diupload. Soalnya sudah dikerjakan, tugasnya juga sudah diupload. Tugas yang sesuai LKPD itu masalahnya sudah saya sajikan di presentasi yang saya share di grup. Ya, itu ada dua masalah, oke? Jadi dikerjakan sekarang, diupload sebelum jam 10. Baik, anak-anak, itu tantangan kita dalam memandikan jenazah. Jenis jenazah yang akan kita hadapi ada kan banyak, ya. Seperti itu. Jadi jangan menganggap memandikan jenazah itu cuma apa ya? Cuma kita ngadepin jenazah normal, padahal yang nggak normal banyak. Nggak normal banyak. Jenazah kecelakaan, kebakaran, penyakit menular, segala macam lah, banyak jenis-jenis jenazah. Atau hanya potongan badan. Itu tantangan kita dalam proses memandikan jenazah. Baik anak-anak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ya, tolong tugasnya diselesaikan sebelum jam 10. Nanti Bapak akan share lagi tugas membuat video. Ya, membuat video memandikan jenazah. Nah, ya, dia akan di-share di grup. Oke, sebelum kita tutup hari ini, kita beri apresiasi untuk kita semua yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Luar biasa anak-anak, terima kasih. Silakan Sayyid Jauhar, tolong dipimpin doa untuk selesai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan. Kita akhiri pelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.